Matahari masih akan terbit, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Ulangan kimia organik berlangsung jam pertama. Untuk pertama kalinya, Rike bertempur sorangan. Setelah 3 kali mengganti kertas ulangan karena terlalu banyak coretan, dan menghabiskan 2 lembar tisu untuk mengeringkan peluh di keningnya, selesailah. Dari 10 soal, hanya 2 yang tidak dapat dikerjakannya dengan tepat. Lumayanlah, paling tidak 7,5 kalau tidak 8. Jam kedua adalah bahasa Indonesia. Anak-anak tidak berani usil di hadapan Pak Rahmat, sebab dia bekas tentara. Barangkali saraf tersinggung dan marahnya ada di permukaan kulit, sehingga cepat sekali terstimulir. Dan disiplinya, aduh, pelototan mata dan hardikanya sungguh membuat keder, membuat nyali biang-biang pengacau menciut seperti balon kempis. Di tengah-tengah keheningan itu, pintu kelas diketok dan wali kelas, Bapak Pancasila, masuk. Setelah minta izin pada sang pensiunan komandan, Bapak Pancasila berbicara pada anak-anak. Anak-anak, dengarkan sebentar. Ada berita duka. Katanya pelan namun jelas. Seketika kelas menjadi hening. 40 pasang mata tertuju pada Bapak Pancasila dengan sinar tanda tanya dan berdebar. Siapa yang meninggal? Sang komandan juga diam dengan wajah menunggu berita yang akan disampaikan Bapak Pancasila. Tadi malam, ibu dari teman kalian, Mais, telah meninggal dunia. Jenazahnya akan dimakamkan nanti siang jam 3 di desanya, Wates, Kulon Progo. Buat yang mau melayat nanti sehabis pelajaran, kira-kira jam 1, bersama Bapak dan Ibu Guru pergi ke sana. Untuk kelas ini saya harap bisa berangkat semuanya. Dan jangan lupa, kumpulkan uang untuk sekedar menyumbang. 40 anak menarik nafas duka. Mais baik hati dan suka menolong sehingga disukai. Selain itu, dia anak yang terpandai di kelas dan tidak pelit dengan kepandaiannya. Tapi dari sekian banyak orang itu, yang paling bersedih adalah Like. Mais bukan saja dewi penolongnya, tapi juga sahabatnya yang paling dekat. Tempat curahan hatinya dalam susah dan senang. Mei selalu menasihati dan mengopak semangatnya bila Like sedang murung dan putus asa. Sebaliknya, kalau Mei tidak dapat membayar uang sekolah atau membeli buku karena jahitan ibunya seret, Like dengan senang hati mengeluarkan dompetnya. Like tidak pernah mau menerima uang yang dikembalikan Mei beberapa minggu kemudian. Tapi Mei seringkali memaksanya dan marah kalau uangnya dikembalikan. Terpaksalah sesekali Like menerima uang itu, walau dengan berat hati, karena tahu uang yang tak seberapa baginya itu dicari Ibu Mais dengan susah payah,
dan mempergunakannya untuk mengajak Meis nonton atau jajan sate. Tapi di lain waktu, dia yang betul-betul marah kalau Meis mengembalikan uangnya, sehingga ganti Meis yang terpaksa mengambil uangnya kembali. Jam 1 siang, puluhan sepeda motor sudah siap di halaman depan sekolah. Ibu-ibu guru ikut dalam mobil kepala sekolah. Like dibonceng Johan, saudara sepupunya yang juga sekolah di situ. Setelah karangan bunga yang ditunggu datang, segeralah pasukan bermotor itu berangkat beriring-iringan. Meis menyambut teman-teman dan gurunya dengan wajah kuyu dan mata bengkak. Matanya yang merah karena terlalu banyak menangis, kembali basah ketika menerima uluran tangan berduka cita dari teman-temannya. Like yang datang paling akhir segera mendesak di antara kawan-kawannya yang duduk di sekitar Meis. "Meis," panggilannya tertahan. "Like." Kedua sahabat itu berangkulan dengan erat. Meis menangis terseduh-seduh di bahu Like, sementara mata Like sendiri basah oleh air mata. Anak-anak yang lain menundukkan kepalanya dan sesekali mengusap sudut mata mereka dengan sembunyi-sembunyi. "Sudahlah Meis, hadapilah semua ini dengan tabah. Jangan menangis lagi. Tuhan memberi cobaan padamu, tentu akan memberikan jalan keluar juga," kata Like berusaha menghibur Meis. "Adikku banyak ke? Bagaimana aku harus menghidupi mereka?" Keluh Meis di antara isaknya. "Jangan pikirkan itu, Meis. Percayalah, Tuhan pasti akan memberi pertolongan." Meis mengangguk. Ditahannya isak yang masih saja meletup-letup itu. "Sakit apa sebenarnya ibumu, Meis?" tanya Like hati-hati, takut membangkitkan kesedihan Meis kembali. "Entahlah, ibu muntah-muntah terus. Badannya panas dan lemas sekali. Wajahnya pucat, agak kebiruan seperti memar." Meis bercerita dengan suara patah-patah. "Tidak dibawa ke dokter?" "Ada dokter yang praktek di desa ini, tapi tidak saban hari, seminggu sekali saja. Kebetulan pada hari prakteknya dokter tidak datang. Puskesmas ada juga, tapi jauh sekali dari sini. Harus menyeberang sungai yang tidak ada jembatannya. Tadi malam keadaan ibu payah sekali. Meneguk air pun tidak sanggup lagi. Suaranya tinggal bisik-bisik yang tidak jelas. Jam 10 malam, kakek nekat memanggil dokter di Bantul. Tapi dokter sendiri sedang sakit. Sebelum berangkat, kakek sudah kupesan, kalau dokter di Bantul tidak ada, datang saja ke rumah dokter Hamid di kota." "Dokter Hamid siapa?" potong Like dengan nafas tertahan. "Papamu kan namanya dokter Hamid. Tapi papamu ternyata sedang pergi," kata kakek. "Kau sendiri yang membuka pintu. Jadi, yang datang itu kakekmu kah, Meis?" seru Like dengan amat kaget.
Ditatapnya Mais dengan gelisah, mengharap gelengan kepala atau ralat dari Mais. Tapi Mais hanya menganggukkan kepala. Menurut kakek, beliau juga mengatakan tentang aku. Tapi kau tak kenal. Mais. Rike menubruk Mais dan menangis. Cerita Mais betul-betul memukul hatinya. Sama sekali tidak disangkanya bahwa bapak tua yang datang dengan sepeda dan nafas tersengal itu adalah kakek Mais. Sama sekali tidak diduganya. Kalau saja dia tahu, apapun akibatnya pasti dibangunkannya papanya dan memintanya mau datang untuk mengobati ibu Mais. Sulit dikatakan betapa besar dan dalamnya penyesalan itu melubangi dada Rike. Tapi, ya, Rike mengangkat kepalanya dan menatap Mais. Tapi Mais, kakekmu tidak menyebutkan namamu. Dia bilang Siti dari Gading Sari. Padahal setauku nama desamu kan Sanden. Dan tak terpikir olehku bahwa nama depanmu adalah Siti. Begitukah? Di rumah aku memang dipanggil Siti. Agaknya kakek lupa tidak menyebutkan maisarahnya. Sanden adalah kecamatannya ke. Nama desanya Gading Sari. Rike mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Digenggamnya tangan Mais erat-erat. Maafkan Mais, aku sungguh tidak tahu. Papa sebenarnya ada di rumah. Tapi aku tidak berani membangunkannya karena Papa barusan pulang dari Wonosobo. Tentu capek sekali. Kau tahu sendiri, Mais. Papa akan marah kalau istirahatnya diganggu. Tapi kalau aku tahu yang sakit ibumu, dipukul pun aku mau. Asal sebagai imbalannya, Papa mau datang mengobati. Maafkan aku ya, Mais. Aku berdosa sekali pada ibumu, kakekmu, dan kalian semuanya. Kalau bukan karena aku berbohong, tentu tidak akan jadi begini. Mais memegang lengan Rike, mengusapnya dengan halus. Rike, kamu tidak bersalah. Kakeklah yang kurang lengkap berbicara. Tapi sudahlah, Tuhan sudah menentukan begini. Walaupun papamu datang dan memberi obat pada ibu, kalau ibu sudah ditakdirkan meninggal, ya tetap meninggal. Tidak ada yang dapat menentang kehendaknya, bukan? Tiba-tiba saja keadaan jadi terbalik. Tadi Rike menghibur Mais dan menyuruhnya berhenti menangis. Sekarang Mais yang menghibur Rike. Anak-anak yang lain menatap kedua sahabat itu dengan bibir terkatup rapat. Tak seorang pun yang berbicara. Semua tunduk dengan wajah duka, saling berbagi rasa sedih dan ikut prihatin. Jam 3 jenazah diberangkatkan. Mais berdiri di tengah-tengah adiknya, kakeknya, serta paman dan bibinya, berdampingan dengan Rike. Wajah mereka disaput kesedihan yang dalam, sementara dari mata mereka kembali meluncur butir-butir bening yang membuat mata pedih. Mais menangis karena sedih dan bingung memikirkan masa depannya. Sedangkan Rike menangis karena sedih dan menyesal. Ketika bapak, ibu guru, dan anak-anak pamit pulang, Rike tetap tinggal di rumah Mais. Dia ingin menemani Mais malam nanti, supaya Mais ada kawan berbicara dan tidak terlalu merasa sendiri.
Meis tentu saja senang sekali, tapi juga merasa tidak enak. Tapi, kau belum pamit papamu ke? Katanya mengungkapkan kekhawatirannya. Tidak apa, papa sibuk. Tidak sempat memperhatikan aku. Lagi pula, toh besok pagi aku pulang. Terserah kaulah. Dan terima kasih sekali kau mau menemani aku. Engkau betul-betul seorang sahabat, Like. Pada saat-saat seperti ini, kau membutuhkan teman, Meis. Aku mengerti kesedihanmu. Sebab aku juga pernah merasakannya. Ditinggal pergi ibu sewaktu aku sedang begitu membutuhkan bimbingan dan kasih sayangnya, kata Like lirih. Meis menatap wajah sahabatnya. Mata Like yang menerawang jauh tampak amat sepi dan murung. Sepi ditinggal ibu yang tercinta. Murung karena kehilangan kasih sayang yang begitu lembut dan hangat. Mereka merasakan kesedihan yang sama, merasakan kesepian yang sama, merasakan kerinduan yang sama akan belayan lembut dan kasih sayang. Tahun berapa ibumu meninggal ke? Tanya Meis. Ibu belum meninggal, Meis. Aku berbohong selama ini. Ibuku belum meninggal, tapi pergi dan menikah dengan orang lain. Setelah bercerai dengan papa, dia tidak pernah menengok aku. Tidak peduli dengan hidupku. Like menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya dan menangis. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.